kabarnya Bapak Ibu guru hebat semua? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik dan selalu bersyukur dan bahagia. Baik, Alhamdulillah pada kesempatan yang sangat baik ini, saya Imam Fikri Ramadan dari SD Negeri Temburun 2 akan menjelaskan terkait tugas pada modul 1.4, yaitu koneksi antar materi, budaya positif, keterkaitan materi antar modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak di slide berikutnya. Ya, keterkaitan materi pada modul 1.4 ini kita akan melihat kembali pada modul 1.1, khususnya di pendidikan guru penggerak angkatan 6 ini. Kita sudah bersama-sama belajar pada modul 1.1, yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan pada modul 1.2 yaitu peran dan nilai guru penggerak, dan pada modul 1.3 yaitu visi guru penggerak, dan yang terakhir pada modul 1.4, jadi dalam paket modul 1 ini kita bersama-sama belajar terkait budaya positif. Baik, selanjutnya lagi. Nah, ini sebelum ke slide berikutnya, antar modul 1.1 sampai dengan modul 1.4 ini sangat saling keterkaitan ya, sangat terkoneksi. Baik, kita ke slide berikutnya. Nah, tujuan akhirnya adalah pertama, kita belajar dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang dimana di dalamnya Bapak pendidikan kita pendapat kita sebagai guru harus menuntut anak untuk mencapai kebahagiaannya setinggi-tingginya. Dan setelah dari filosofi, kita mengenal tentang nilai dan peran guru penggerak. Nah, dari situ kita lanjut lagi. Setelah memahami nilai dan peran guru penggerak, kita melanjutkan kembali untuk mewujudkan visi guru penggerak, visi dari masing-masing guru penggerak, sehingga nanti dampaknya akan tercipta pada budaya positif di kelas dan di sekolah masing-masing. Dan endingnya, ini yang sangat baik, terwujudnya profil pelajar Pancasila ya. Jadi tujuan akhirnya adalah terwujudnya nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Baik, kita bisa berikutnya lagi ya. Pertama, tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa dalam filosofi beliau, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun tujuannya adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak itu, agar apa? Agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, ini adalah filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Kita slide berikutnya lagi, yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan mengimplementasikan perannya sehingga dapat menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpihak pada murid. Adapun nilai guru penggerak adalah pertama mandiri, kedua reflektif, ketiga inovatif, dan keempat kolaboratif, dan yang terakhir adalah berpihak pada murid. Sedangkan untuk peran guru penggerak itu sendiri adalah pertama pemimpin pembelajaran, kedua coach bagi guru lain, ketiga pendorong kolaborasi, keempat mewujudkan kepemimpinan murid, dan lima menggerakkan komunitas praktis. Nah, jadi sangat keterkaitan ya dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut. Maka seorang guru harus mempunyai nilai dan peran guru penggerak. Oke, selanjutnya. Nah, setelah kita memahami filosofi pemikiran Bapak nasional kita, Bapak pendidikan nasional kita, Ki Hajar Dewantara, dan memahami juga tentang nilai dan peran guru penggerak, maka terwujudlah, maka tergerakkanlah kita untuk membuat suatu visi ya, dari guru penggerak itu sendiri. Dalam mewujudkan
mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat untuk mencapainya. Nah, visi akan terwujud jika dapat bekerja sama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi, diperlukan langkah yang konkret dengan menggunakan metode inquiry apresiatif melalui tahapan bagja. Nah, tahapan bagja itu adalah B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, dan setelah itu jabarkan rencana, rencananya sudah rapi, baru yang terakhir A. Atur eksekusi. Oke, selanjutnya. Nah, setelah kita memahami visi guru penggerak berdasarkan penerapan tahapan bagja tersebut, maka kemudiannya kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan mewujudkan rasa aman dan nyaman pada murid di dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendukung murid untuk dapat berpikir, bertindak, serta bereksplorasi sesuai bakat dan minatnya masing-masing, sebagai proses memerdekakan dirinya yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga dampaknya nanti murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Oke, kita ke slide berikutnya lagi. Nah, refleksi pertanyaan. Refleksi pertanyaan pada modul 1.4 ini adalah pemahaman atas keseluruhan materi pada modul budaya positif ini. Bagaimana refleksi pertanyaannya? Mari kita simak di slide berikutnya. Pertama, membuat kesimpulan. Kesimpulan dari pembelajaran dari modul 1.1 hingga sekarang modul 1.4, kesimpulannya adalah pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maka seorang guru harus mempunyai nilai-nilai guru penggerak dan dapat mengimplementasikan perannya sehingga dapat menuntun tumbuh kembangnya murid. Kemudian, dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat untuk mencapainya. Dan untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan langkah yang konkret dengan menggunakan metode inquiry apresiatif melalui tahapan bagja. Maka diharapkan penerapan bagja ini, maka berdasarkan penerapan tahapan bagja ini akan terciptanya budaya positif di sekolah, sehingga dapat terwujudnya murid yang sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Oke, kita melanjut ke pertanyaan refleksi yang kedua. Pertanyaan refleksi yang kedua yaitu sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan dalam mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Kemudian yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuan mulia di sini mengacu kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol. Dalam posisi kontrol ini yaitu ada pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kemudian kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir keyakinan kelas. Kemudian pertanyaan refleksi yang ketiga, kita lihat dan simak di slide berikutnya. Nah, ini adalah pertanyaan refleksi yang ketiga. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa
untuk menciptakan budaya positif di kelas dan di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaannya hingga pelaksanaan budaya positif tersebut dengan harapan mewujudkan kelas dan sekolah yang aman serta nyaman yang berdasarkan pada keyakinan kelas dan sekolah yang telah disepakati bersama. Sedangkan untuk perubahannya adalah bahwa posisi kontrol saya yang selama ini sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah ternyata tidak tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya harus merubahnya menjadi posisi kontrol manager dan menerapkan segitiga restitusi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan refleksi yang keempat. Ya, baik, pertanyaan reflektif selanjutnya adalah yang keempat. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif ini, ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan, pelanggaran atau indisipliner siswa dengan memposisikan sebagai manajer, terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa sebagai langkah jitu dan efektif untuk membentuk disiplin. Maka dari itu, saya memerlukan pendekatan secara khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada rekan sejawat. Ini adalah jawaban saya terkait pertanyaan reflektif yang keempat ini. Selanjutnya, ya, baik, pertanyaan reflektif yang kelima adalah bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut adalah merasa lebih sadar untuk mengimplementasikan guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus indisipliner siswa. Karena dengan menempatkan diri guru sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Dan ini adalah jawaban dari pertanyaan reflektif yang kelima. Ya, selanjutnya pertanyaan reflektif yang keenam. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, dan keyakinan kelas yang diwujudkan bersama dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Dan hal ini harus dirubah menjadi posisi seorang manajer. Nah, ini adalah jawaban saya dari pertanyaan reflektif yang keenam. Baik, kita ke pertanyaan reflektif selanjutnya. Ya, pertanyaannya adalah, pertanyaan reflektif yang ketujuh adalah, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum. Saat itu, perasaan saya adalah merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid saya, walaupun kadang hasil yang saya harapkan kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba mengimplementasikan posisi kontrol sebagai manajer. Saat saya mampu memposisikan sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi, saya merasa tercerahkan dan bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahan. Dan ini adalah penjelasan terkait jawaban saya di pertanyaan reflektif yang ketujuh.
Baik, kita lanjut ke pertanyaan reflektif yang pertanyaan reflektif yang ke-8. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Nah, jawabannya adalah sebelum mempelajari modul ini, saya pernah secara tidak sadar, dalam artian belum mengetahui tentang segitiga restitusi. Nah, setelah pas itu saya mengimplementasikan konsep segitiga restitusi, namun tahapan-tahapan restitusinya tidak secara lengkap. Setelah saya mempelajari modul ini, tahapan yang pernah saya lakukan adalah pertama, menstabilkan identitas murid dulu, ya, karena ini adalah suatu hal yang sangat wajar jika seorang murid melakukan kesalahan, ya. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Lalu tahap yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Apakah kamu merasa bersalah dengan sikap yang sudah kamu lakukan itu? Jadi kita memvalidkan dulu atas kesalahan murid itu sendiri. Setelah menstabilkan kemudian memvalidasi, baru kita ke langkah selanjutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan yang sudah disepakati bersama antara guru dan murid. Ini sesuai dengan membuat kesepakatan bersama antara saya dan murid saya. Jadi agar mewujudkan pembelajaran yang merdeka dan menyenangkan, harus menerapkan sekarang ini adalah keyakinan kelas, yaitu atas kesepakatan bersama, sehingga murid tidak tertekan dan menjalaninya secara totalitas tanpa paksaan, tapi mulai dari diri sendiri, yaitu unsur intrinsik, ya, dari siswa itu sendiri. Baik, ke tahap selanjutnya, pertanyaan reflektif yang terakhir, ya, yang ke-9. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik dengan semua warga sekolah dan stakeholder yang berada di sekitar lingkungan sekolah, serta dengan sarana-prasarana sekolah yang mendukung. Dalam hal kolaborasi warga sekolah, ini sangat diperlukan. Untuk apa? Untuk menciptakan nilai-nilai kebajikan agar dapat mewujudkan budaya positif di sekolah. Dan untuk sarana dan prasarana sekolah yang menunjang ini sangat dibutuhkan untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Dan alhamdulillah, terima kasih. Saya Ibu Fikri Ramadan dari SD Negeri Temburun 2, calon guru penggerak angkatan 6 Kota Cilegon. Mengucapkan terima kasih. Salam guru penggerak. Mari bersama-sama memajukan pendidikan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.